Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Hasani dari Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata NIM 220903102010 kelas I2. Saya di sini akan menjalankan tugas dari Bu Panca dengan mata kuliah Airport Ground Handling. Tugasnya berupa menjelaskan secara singkat komponen atau substansi yang ada di dalam Airport Ground Handling. Yuk simak videonya. Yang pertama adalah passenger handling, yaitu adalah penanganan penumpang, yaitu proses penting di dalam industri penerbangan dan transportasi. Ini melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan penumpang dapat naik pesawat dengan aman dan nyaman. Dan passenger handling sendiri ada prosesnya, yaitu yang pertama ada pendaftaran dan check-in. Ini penumpang mendaftar dan melakukan proses check-in di counter penerbangan. Mereka juga bisa memberikan dokumen identifikasi dan tiket penerbangan, dan juga bisa menyerahkan bagasi yang dimuat ke dalam pesawat. Dan yang kedua itu ada keamanan. Keamanan ini penumpang melewati pemeriksaan keamanan di bandara, seperti kayak pemeriksaan ini melibatkan pemindaian tubuh dan pemeriksaan bagasi untuk benda-benda yang dilarang. Dan yang ketiga ada boarding. Boarding ini penumpang dipanggil untuk naik pesawat sesuai dengan nomor kursi dan kelompok mereka, dan tiket identifikasi mereka itu diperiksa kembali sebelum naik pesawat. Dan yang nomor 4 itu ada pelayanan di udara. Ini selama penerbangan, pramugari memberikan pelayanan kepada penumpang seperti kayak menawarkan makanan, minuman, dan informasi tentang penerbangan. Dan yang nomor 5 ada kedatangan. Ini setelah mendarat, penumpang harus keluar dari pesawat dan mendapatkan bagasi mereka kembali. Dan komponen yang kedua ada baggage handling. Baggage handling ini adalah penanganan bagasi, adalah aspek penting dalam operasi bandara dan maskapai penerbangan yang bertanggung jawab untuk memindahkan bagasi penumpang dari titik penyerahan hingga ke pesawat dan sebaliknya. Dan proses singkat dari penanganan bagasi, yang pertama ada penyerahan bagasi. Penumpang menyerahkan bagasi mereka di counter check-in di bandara. Dan bagasi ini kemudian diberi label dengan informasi identifikasi seperti kayak nomor penerbangan dan tujuan di akhir penerbangan. Dan yang kedua itu ada pemuatan ke konveyor. Ini adalah bagasi dikirim ke sistem konveyor otomatis. Sistem ini memindahkan bagasi menuju pesawat sesuai dengan tujuannya. Dan yang ketiga itu ada pemuatan ke pesawat. Pemuatan ke pesawat ini bagasi dimuat ke dalam pesawat sebelum keberangkatan. Proses ini melibatkan pekerjaan darat dan peralatan khusus untuk memasukkan bagasi ke dalam ruang kargo pesawat. Dan yang nomor 4 itu ada transportasi di bandara. Ini melibatkan bagasi yang tiba di bandara tujuan dipindahkan dari pesawat ke konveyor khusus, dan penumpang mengambil bagasi mereka di area penyerahan bagasi. Dan yang terakhir nomor 5 ada keamanan bagasi. Sebelum dimuat ke pesawat, bagasi biasanya melewati pemeriksaan keamanan untuk mendeteksi benda-benda yang tidak diizinkan. Dan komponen yang nomor 3 ada cargo and mail handling. Ini adalah penanganan kargo dan surat, bagian integral dari operasi bandara dan transportasi yang melibatkan pengiriman barang dan surat dari suatu tempat ke tempat lain. Dan proses kargo ada 5 juga. Yang pertama ada penerimaan kargo atau surat. Ini kargo dan surat dikirimkan ke bandara melalui berbagai cara, termasuk truk, kapal, atau pesawat khusus pengangkut kargo. Dan mereka tiba di fasilitas kargo bandara untuk penerimaan awal. Dan yang nomor 2 ada pemeriksaan keamanan. Ini sebelum kargo atau surat dimuat ke pesawat, mereka melewati pemeriksaan keamanan untuk mendeteksi benda-benda yang tidak diizinkan. Dan yang nomor 3 ada penanganan di gudang kargo, yaitu kargo dan surat disimpan di gudang kargo bandara dalam sistem yang terorganisir berdasarkan tujuan akhir. Dan yang selanjutnya ada nomor 4 pemuatan ke pesawat. Kargo dimuat ke dalam pesawat khusus kargo sebelum keberangkatan, dan ini melibatkan penggunaan peralatan khusus dan personel untuk memastikan kargo terkemas dengan aman. Dan yang terakhir nomor 5 ada pengangkutan udara. Ini juga pesawat membawa kargo dan surat ke tujuan akhir. Selama penerbangan kargo diawasi dan dipelihara sesuai dengan pedoman dan keamanan. Dan komponen yang nomor 4 ada aircraft handling and loading. Ini adalah penanganan dan pemuatan pesawat, bagian penting dari operasi bandara dan maskapai penerbangan yang melibatkan persiapan pesawat sebelum dan setelah penerbangan. Prosesnya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada persiapan pra penerbangan.
yaitu sebelum pesawat tiba di gate, personel darat mempersiapkan area parkir dan penanganan pesawat. Ini melibatkan penyediaan tangga pesawat, kendaraan darat, dan peralatan lain yang diperlukan untuk menangani pesawat. Dan yang nomor 2 ada penumpang keluar. Setelah pesawat tiba di gate, penumpang keluar dari pesawat melalui tangga pesawat atau jembatan penumpang. Dan yang nomor 3 ada penanganan bagasi. Bagasi penumpang yang dimuat ke pesawat sebelumnya diangkut dari pesawat dan dibongkar untuk disimpan sementara di gudang kargo bandara. Dan yang nomor 4 ada pemeriksaan keamanan. Sebelum pesawat berangkat, personel darat melakukan pemeriksaan keamanan terakhir, termasuk pemeriksaan visual pesawat dan sistemnya. Dan yang terakhir ada pemuatan kargo. Kargo yang akan diangkut di pesawat dimuat ke dalam ruang kargo pesawat dengan menggunakan peralatan khusus. Ini melibatkan penyusunan kargo dengan hati-hati untuk memastikan keseimbangan dan keamanan selama penerbangan. Dan komponen yang nomor 5 ada load control. Load control ini adalah proses penting dalam operasi maskapai penerbangan yang berkaitan dengan pengaturan beban pesawat untuk memastikan keselamatan dan keseimbangan selama penerbangan. Load control terbagi menjadi 5 juga. Yang satu ada penentuan beban pesawat, yaitu load control melibatkan perhitungan yang teliti tentang berat pesawat, termasuk penumpang, kargo, bagasi, dan bahan bakar. Ini juga mempertimbangkan distribusi beban di dalam pesawat untuk menjaga keseimbangan. Dan yang nomor 2 ada koordinasi dengan penanganan kargo. Ini juga tim load control bekerja sama dengan staf penanganan kargo dan personel darat di bandara untuk menerima informasi tentang jumlah dan berat kargo yang akan dimuat ke pesawat. Dan yang 3 ada perhitungan bahan bakar. Load control juga memperhitungkan jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk penerbangan yang dapat bervariasi tergantung pada rute dan kondisi cuaca. Dan yang nomor 4 ada pengaturan beban, yaitu setelah semua informasi terkumpul, tim load control mengatur beban pesawat dengan memutuskan kursi penumpang yang akan digunakan, posisi kargo di dalam pesawat, dan jumlah bahan bakar yang harus diisi. Dan yang nomor 5 ada keselamatan dan keseimbangan. Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama load control. Mereka memastikan pesawat tidak melebihi batas berat maksimum. Dan komponen yang keenam ada manajemen and safety. Ini adalah manajemen adalah 2 aspek utama yang sangat penting dalam berbagai industri, termasuk transportasi dan penerbangan. Dan terdapat 5 proses singkat tentang kedua aspek ini. Yang pertama ada manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan perorganisasian, pengarah dan pengendalian sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen melibatkan mengambil keputusan alokasi sumber daya, pengelolaan staf, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Dan yang nomor 2 ada keselamatan juga. Keselamatan juga di sini adalah kondisi di mana risiko terhadap individu, kelompok, atau lingkungan minim dan terkendali. Dalam konteks transportasi dan penerbangan, keselamatan berkaitan dengan mencegah kecelakaan, perlindungan terhadap risiko fisik, dan pematuhan terhadap regulasi keamanan. Dan yang nomor 3 juga adalah manajemen keselamatan. Manajemen keselamatan ini adalah pendekatan yang terstruktur untuk mengelola risiko dan memastikan keselamatan dalam lingkungan kerja atau operasional. Ini juga melibatkan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mengambil tindakan untuk mengurangi dan menghilangkan resiko tersebut. Dan yang 4 ada kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi ini peraturan dan standar keamanan bagian penting dari manajemen dan keselamatan dalam industri seperti penerbangan. Dan maskapai penerbangan dan operator transportasi harus mematuhi regulasi pemerintah dan lembaga pengawas. Dan yang nomor 7 ada komponen yang nomor 7 ada aircraft movement control. Kontrol gerakan pesawat ini fungsi penting dalam operasi bandara yang mengatur dan mengawasi pergerakan pesawat di darat. Terdapat 5 ringkasan singkat. Yang pertama ada koordinasi gerakan pesawat. Itu kontrol gerakan pesawat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pergerakan pesawat di area darat bandara termasuk taxiway dan landasan pacu. Dan kedua ada perintah taksi. Petugas kontrol gerakan pesawat memberikan perintah taksi kepada pilot untuk memandu pesawat dari gerbang ke landasan pacu atau sebaliknya. Dan 3 ada keselamatan selama taksi, kontrol gerakan pesawat atau memastikan keselamatan selama pergerakan pesawat dengan menghindari tabrakan dengan pesawat lain, kendaraan darat, atau hambatan lainnya. Dan 4 ada penyusunan grafik dan informasi taxiway, kontrol gerakan pesawat menggunakan peta dan grafik yang menunjukkan rute taxiway dan informasi penting tentang bandara untuk memberikan panduan kepada pilot. Dan yang 5 ada koordinasi dengan menara kontrol udara. Kontrol gerakan pesawat berkoordinasi dengan menara kontrol ini untuk udara ini untuk memastikan pesawat taksi dan lepas landas mendarat dengan aman sesuai dengan jadwal penerbangan dan arus lalu lintas udara. Dan yang komponen ke-8 ada ground handling agreements. Perjanjian penanganan darat adalah kontrak yang disepakati antara maskapai penerbangan dan penyedia layanan penanganan darat di bandara. Untuk proses singkatnya ada 5, deskripsi GSE. Dokumen ini mendeskripsikan berbagai jenis peralatan dan mesin yang digunakan untuk tujuan penanganan di bandara, seperti truk, pengisian bahan bakar, tangga pesawat, truk penggerak, dan lainnya. Dan yang nomor 2 ada persyaratan teknis.
Handling GSE Specification ini menguraikan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis peralatan. Ini termasuk spesifikasi teknis, ukuran kapasitas, dan fitur-fitur khusus yang diperlukan. Dan ketiga ada kinerja dan keselamatan. Dokumen ini menetapkan standar kinerja yang harus dicapai oleh peralatan GSE. Hal ini mencakup kecepatan, daya angkat, kendala, dan aspek-aspek keselamatan seperti sistem pengereman dan peringatan. Dan nomor 4 ada perawatan dan pemeliharaan. Handling GSE Specification dapat mencakup persyaratan terkait perawatan rutin, pemeliharaan, dan inspeksi untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan aman. Dan yang kelima ada kepatuhan terhadap regulasi. Dokumen ini memastikan bahwa semua peralatan GSE mematuhi regulasi keselamatan dan lingkungan yang berlaku, serta persyaratan umum, serta persyaratan hukum dan peraturan pemerintah. Dan yang nomor 9, komponen yang ke-9 ada Handling Ground Support Equipment atau GSE, menangani peralatan pendukung darat Specification. Ini dokumen yang menguraikan persyaratan teknis dan kinerja untuk peralatan dan mesin yang digunakan dalam operasi penanganan darat di bandara. Dan proses Handling Ground Support Equipment ini juga proses Handling Ground Support Equipment ini juga sama persis dengan nomor 8, yaitu deskripsi GSE. Ini mendeskripsikan berbagai jenis peralatan dan mesin yang digunakan untuk tujuan penanganan darat di bandara, seperti truk pengisian bahan bakar, tangga pesawat, traktor penggerak, dan lain sebagainya. Dan komponen ke-10 ada Environmental Specification for Ground Handling Operation. Spesifikasi lingkungan untuk operasi penanganan darat. Ini dokumen yang menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus diikuti dalam operasi penanganan darat di bandara dengan fokus pada perlindungan lingkungan. Dan terbagi menjadi beberapa proses. Ada yang pertama ada perlindungan lingkungan. Dokumen ini menekankan pentingnya menjalankan operasi penanganan darat dengan perhatikan dampak lingkungan yang minimal. Yang kedua ada pengelolaan limbah. Environmental Specification mencakup persyaratan untuk pemilahan, pengelolaan, dan pembuangan limbah yang dihasilkan selama operasi penanganan darat dan termasuk bahan berbahaya. Dan yang ketiga ada penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Dokumen ini mungkin merinci penggunaan bahan bakar yang efisien, bahan pembersih yang ramah lingkungan, dan praktik-praktik lain yang mengurangi jejak lingkungan. Dan yang keempat ada pelatihan karyawan dalam upaya menjaga lingkungan. Environmental Specification mungkin mencakup pelatihan karyawan tentang praktik-praktik yang ramah lingkungan dan kesadaran terhadap dampak operasi mereka. Dan yang kelima ada pemantauan dan pelaporan. Dokumen ini mungkin mengharuskan pemantauan dan pelaporan terkait dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh operasi penanganan darat. Dan komponen terakhir yang ke-11 ada Ground Operation Training Program. Program pelatihan operasi darat ini yang dirancang untuk melatih personel yang melibatkan dalam operasi penanganan darat di bandara. Terbagi menjadi beberapa proses juga. Yang pertama ada tujuan pelatihan. Program pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan personel dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan darat dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan. Dan yang kedua ada ruang lingkup pelatihan. Ground Operation Training Program mencakup berbagai aspek operasi penanganan darat, termasuk pengaturan penumpang, pemeliharaan pesawat, pengisian bahan bakar, penanganan kargo, penggunaan peralatan GSE, dan praktik keselamatan. Dan yang ketiga ada pelatihan keselamatan. Program ini juga memberikan penekanan khusus pada pelatihan keselamatan, termasuk respon terhadap situasi darurat, prosedur evakuasi, dan pemahaman tentang peraturan keselamatan penerbangan. Dan yang keempat ada penekanan lingkungan. Ground Operation Training Program mungkin mencakup pelatihan tentang praktik yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan bahan bakar yang efisien. Dan yang terakhir ada pelatihan khusus. Program ini dapat mencakup pelatihan khusus untuk personel yang terlibat dalam tugas-tugas tertentu seperti teknisi pesawat, petugas penanganan kargo, dan petugas operasi darat. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.